pemirsa, karena Anda masih menyaksikan berita tajuk Pos hari ini. Pun Ago tadi juga ada sempat menyinggung terkait fenomena kenakalan remaja. Ya, ada tawuran yang saat ini juga marak. Sebenarnya bukan ini yang diharapkan kan ya, Pun? Gimana pandangan Anda? Ya, inilah fenomena yang miris ya. Di saat kita mendengung-dengungkan Indonesia akan menjadi salah satu negara maju pada tahun 2045 mendatang ya. Di 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi fenomenanya di lapangan yang terjadi makin banyak anak-anak kita terutama di kalangan usia remaja itu yang terlibat aksi tawuran. Angka 342 itu adalah angka yang tidak sedikit ya. Dan itu baru mencerminkan situasi di Bandar Lampung. Dan yakinlah itu merupakan puncak dari gunung es. Karena itu adalah orang-orang yang tertangkap. Bagaimana dengan aksi-aksi balap liar, tawuran, ya kan, tongkrong-menongkrong yang itu tidak tertangkap, tidak terlihat gitu kan. Nah, inilah fenomena yang harus kita antisipasi bersama. Nah, kalau Lampung Pos pernah ya, mengungkap kasus ini secara intens beberapa minggu yang lalu. Di situ beberapa pemerhati pendidikan anak misalnya Kak Seto Mulyadi itu menyatakan bahwa fenomena ini terjadi salah satunya adalah karena remaja yang memiliki energi lebih itu mengalami keterbatasan ruang untuk berekspresi sehingga akhirnya mereka menempuh jalur-jalur yang mungkin tidak relevan, tidak produktif, ya kan? Lebih memilih untuk bergabung di geng motor dan lain sebagainya sehingga terlibat yang namanya aksi tawuran. Artinya apa? Artinya di sini ada persoalan ya di mana anak-anak muda kita ini ternyata memiliki energi yang lebih untuk berekspresi tetapi hanya saja ruang berekspresinya mungkin tidak ada atau ada tetapi tidak menarik bagi mereka sehingga mereka cenderung memilih ya geng-geng motor ini. Nah, ini merupakan otokritik ya mungkin bagi kita semua. Bagaimana caranya agar generasi muda kita itu mau aktif di organisasi-organisasi kepanduan, ada KSR, ada Paskibra, ya kan, ada ROIS dan lain sebagainya. Bagaimana caranya organisasi-organisasi kesiswaan ini menarik bagi mereka, bisa menjadi ruang bagi mereka untuk berekspresi, terutama gerakan kepramukaan ini. Mungkin salah satu hal yang harus kita renungkan, kita refleksikan adalah bagaimana menjadikan pramuka ini menjadi organisasi kepanduan yang itu menarik di mata-mata anak muda sekarang. Ya, menurut Pun Agus sendiri, ini kan pramuka juga diharapkan bisa menjadi wadah gitu ya. Untuk tempat bagi generasi muda ini berekspresi seperti itu ya. Tapi seperti apa saat ini menurut Pun Ago? Apakah benar sudah terlaksana seperti itu? Iya, kalau pramuka yang kita lihat saat ini sudah berjalan. Aktivitasnya sudah berlangsung. Di sekolah-sekolah masih banyak kegiatan-kegiatan kepramukaan, perjusami, ya, perkemahan dan lain sebagainya. Cuma yang perlu kita garis bawahi adalah ternyata masih banyak anak-anak yang itu mengaktualisasikan dirinya tidak ke pramuka tetapi ke hal-hal lain, bahkan di luar sekolah, bahkan itu tidak produktif, bahkan itu kontraproduktif atau memberikan pengaruh buruk. Nah, makanya mungkin ke depan ya perlulah misalnya organisasi kepramukaan ini mensisipkan hal-hal yang menarik untuk ditawarkan kepada generasi muda milenial sekarang. Misalnya di sana pramuka tidak hanya bicara soal sandi, Morse gitu kan, kemudian kegiatan mencari jejak ya kan, tapi juga memberikan ruang kreatif bagi anak-anak zaman sekarang lah yang mungkin gemar dengan kegiatan konten kreatif ya, bersosial media, menciptakan konten-konten yang baik. Nah, mungkin pola pendekatan teman-teman pramuka juga harus mengikuti perkembangan zaman ya. Mengajak mereka melalui berbagai macam platform media sosial yang ada. Sehingga Sehingga nilai-nilai kepramukaan itu bisa sampai kepada mereka. Jangankan ini mau sampai, masuk pun tidak.
gitu kan. Jangankan apa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada NKRI, ya kan, setia kepada Pancasila, hormat kepada orang tua, patuh kepada guru, hal-hal yang diajarkan di pramuka dalam dasar dharma atau dasar dharma ya, dasar dharmanya itu bagaimana bisa kita tanamkan kalau mereka belum bergabung. Nah, jadi step awalnya adalah ya bagaimana caranya pramuka kekinian itu bisa menarik bagi anak-anak milenial. Tentu saja dengan pola-pola pendekatan kegiatan-kegiatan yang juga sifatnya kekinian. Iya. Nah, setelah itu barulah hal-hal yang sifatnya positif itu bisa ditanamkan kepada mereka. Karena ini penting loh ya. Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 sampai dengan 2035 ya. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia itu di angka sekitar 380 juta dan persentase terbesar itu adalah kalangan manusia produktif. Bayangkan jika kalangan manusia produktif itu adalah manusia Indonesia yang memiliki karakter praja muda karana. Iya, berarti ini sebenarnya harus ada sinergi yang kuat juga ya, Bun Ago ya, Betul. dari keluarga, Betul. lingkungan sekolah dan juga pemerintah ya. Setuju tidak, Bun Ago? Betul, betul. Jadi ya, orang tua misalnya kita gitu juga mungkin mengedukasi anak. Bapak dulu juga aktif loh di pramuka. Kristi mungkin aktif di pramuka. Ya, pernah. Kebetulan saya juga aktif di pramuka dan alhamdulillah anak saya juga di sekolah aktif di pramuka. Karena dia tanya dulu, Bapak, ayah dulu aktif di mana? Aktif di pramuka. Nah, gimana kita mau mendorong anak kita untuk aktif di pramuka kalau misalnya orang tuanya sungkan atau malu-malu gitu untuk menyatakan dirinya kalau dia pernah aktif di pramuka. Jadi memang ajakan ini kita mulai dari keluarga, lingkungan terdekat orang-orang di sekitar kita, ya kan. Kemudian ya lewat sekolah, ya kan, lewat perguruan tinggi dan lain sebagainya. Dan apalagi kalau pemerintah memberikan support yang luar biasa kepada teman-teman pramuka untuk berprogram, berkreativitas, ya kan. Mudah-mudahan ya akan banyak anak-anak bangsa yang tertarik untuk aktif di kepanduan. Oke, closing statement Anda, Bun Ago. Harapan Anda nih ya untuk generasi muda saat ini mengingat Hari Pramuka ini sudah menginjak 62 tahun, lewat dari setengah abad ini, Bun Ago ya. Ya, harapan kita tentu saja adalah kita semua bisa bergerak bersama-sama ya menuju Indonesia maju pada tahun 2045 dan salah satu ya jalan yang bisa ditempuh adalah melalui organisasi kepanduan kepramukaan. Iya, baik, terima kasih Bun Ago, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, diskusi saya bersama dengan Bun Ago akan kami lanjutkan lagi. Kami akan membahas terkait trending topik apa saja yang ada di sejumlah platform Lampung Post Group. Tetaplah bersama kami.